Shalom saudara yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh mengikuti kebaktian doa saat ini. Bersyukurlah kalau setiap kita boleh datang untuk menghampiri Dia di dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dan pertolongan-Nya yang senantiasa kita rasakan, kita alami di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan semua itu hanyalah karena kemurahan Tuhan semata. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita boleh menghampiri Dia, kita boleh beribadah kepada-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah mengangkat wajahku selamanya.
Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Allah yang senantiasa menyatakan kemurahan demi kemurahannya bagi setiap kehidupan kami. Dalam keadaan suka yang kami rasakan, Engkau tetap bersama dengan kami. Kemurahan Tuhan nyata bagi kami. Bahkan di dalam kesulitan, pergumulan kehidupan kami, kemurahan-Mu pun ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Sehingga pada hari ini ada sebuah waktu dan kesempatan di mana kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menghampiri Tuhan beribadah dan untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh kuduskan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh layak untuk menaikkan setiap syafaat kami. Ini kami Tuhan. Kami mau datang menghadap Engkau, Allah yang baik, Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara yang terkasih, kitab Ulangan disebut ulangan karena mengulang sejarah saudara. Mengulang semua kisah bangsa Israel. Apa saja yang mereka lalui, musuh macam apa yang mereka hadapi, kesulitan apa yang mereka alami, kesalahan apa yang mereka perbuat hingga jatuh berkali-kali, dan mereka belajar dari peristiwa itu. Termasuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongannya yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan semua ini diceritakan kembali di dalam kitab Ulangan saudara. Kitab ini ditulis oleh Musa. Berisi perkataan Musa ketika orang Israel berkemah di sisi timur sungai Yordan, siap memasuki tanah Kanaan. Mengapa Musa perlu mengulang dan menceritakan kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan segala peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel? Karena bangsa Israel mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Mereka mudah lupa akan pertolongan Tuhan, saudara. Untuk itulah memori mereka tentang Tuhan dan kebaikannya dibangkitkan kembali dan diingatkan kembali. Untuk itulah Musa menceritakan kembali peristiwa perjalanan bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Termasuk ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu, Alkitab mencatat saudara, bahwa Allah memperhatikan perjalanan mereka. Padang gurun bukanlah sebuah tempat yang nyaman dan tidak mudah bagi bangsa Israel untuk menjalani dan melaluinya. Seringkali mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu, Allah terus membawa mereka untuk kembali kepadanya dan menyertai mereka sehingga bangsa Israel tidak kekurangan apapun saudara, kata firman Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Namun bangsa ini berkali-kali gagal untuk melihat penyertaan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel seringkali lupa untuk bersyukur? Kerjanya itu hanya bersungut-sungut saudara, ngomel aja. Karena mereka senantiasa, mereka selalu merasa diri mereka itu kurang saudara. Gak pernah merasa cukup.
Padahal firman Tuhan berkata tadi, Tuhan itu menyertai mereka dan mereka tidak kekurangan apapun. Penyertaan Tuhan membuat bangsa Israel tidak kekurangan apapun. Tapi mereka seringkali gagal untuk melihat hal ini. Mereka gagal, saudara, untuk bersyukur. Saudara yang terkasih, rasa cukup akan menolong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mengetahui situasi yang kita alami saat ini bukanlah situasi yang mudah untuk kita lalui dan juga untuk kita jalani, saudara. Tapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan membuat kita tidak akan kekurangan apapun. Ia mencukupkan apa yang kita butuhkan, saudara. Saya percaya setiap kita pernah melalui masa-masa padang gurun dalam kehidupan kita. Masa kekeringan, hidup yang susah, cari kerja itu susah, buka usaha dari nol dan tidak mudah untuk membangunnya. Serta mungkin kesulitan-kesulitan lainnya yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita boleh mengingat kembali, saudara, peristiwa-peristiwa ini beberapa tahun yang lalu, belasan tahun bahkan puluhan tahun yang sudah kita lewati, kita melihat bahwa di dalam masa itu ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ingatlah semua peristiwa ini, saudara. Ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong kita. Bagaimana Tuhan itu terus memelihara kehidupan kita. Dan lihatlah keadaan kita sekarang. Keadaan kita ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalaupun kita hidup di masa pandemik ini, saudara, kemurahan Tuhan yang dulu nyata bagi kita, saat ini pun tetap dinyatakan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya, mampukah kita melihat hal ini? Mampukah kita bersyukur? Mampukah kita melihat kemurahan Tuhan demi kemurahan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan setiap saya dan saudara? Ataukah keadaan perekonomian keluarga kita mungkin gak sama lagi sebelum corona ini ada? Tapi toh semuanya dicukupkan oleh Tuhan, saudara. Setiap apa yang dibutuhkan oleh kita dicukupkan oleh Tuhan. Cukup loh, saudara. Cukup. Meskipun mungkin itu tidak berkelimpahan, tapi itu cukup untuk saya dan saudara. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Lihatlah tangan Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa kebutuhan kita. Kemurahan demi kemurahannya nyata, saudara. Meskipun kita melewati masa padang gurun itu, meskipun kita melewati masa kekeringan, tapi Ia berjalan bersama dengan kita. Ia memperhatikan kita, Ia mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ia menghiasi hidup kita dengan kemurahannya demi kemurahannya. Ada begitu banyak kemurahan Tuhan yang kita rasakan sampai pada saat ini. Semua hanya karena anugerahnya. Bersyukurlah saudara kepada Tuhan. Karena semuanya cukup untuk saya dan saudara. Ia mencukupkan apa yang engkau butuhkan. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mengajak setiap kita untuk boleh tenang di hadapan Tuhan. Ingatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ingatlah akan kebaikannya. Ingatlah akan pertolongannya. Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, bagaimana Ia menolong kehidupanmu, bagaimana Ia memberkati hidupmu, bagaimana Ia memelihara engkau dan saya sampai pada saat ini. Meskipun saat ini kita pun melalui sebuah situasi bukan yang mudah untuk dijalani, tapi Dia tetap memelihara kehidupan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Saya mengajak setiap saudara untuk berdoa secara pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan buat segala kebaikan-Nya. Walaupun di dalam situasi sulit sekalipun, Dia tetap mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dia memelihara kehidupan saya dan saudara. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan-Nya, untuk menaikkan syukurmu buat apa yang Tuhan telah perbuat itu. Kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami melupakan Tuhan. Kami lupa akan apa yang Engkau perbuat Tuhan. Kami seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka ngomel. Ketika melewati masa-masa sulit yang terjadi dalam hidup kami. Kami lupa kebaikan-Mu Tuhan. Kami lupa untuk melihat dan menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan demi kemurahan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Engkau memelihara kami. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh mengetahui dan kami boleh menyadari bahwa kami tidak sendiri di dalam kami menjalani hidup ini. Ada Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, yang terus menuntun kami, menjaga serta memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk masa-masa yang sulit, yang seringkali Tuhan izinkan terjadi bagi kami, yang terus boleh membentuk hidup kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bersyukur di dalam segala hal. Bukan hanya di dalam keadaan kami baik-baik saja, tetapi di dalam kesulitan pun kami boleh belajar dan diajar oleh Tuhan untuk senantiasa memandang kepada Engkau, Allah yang adalah pemilik dari hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ya Allah kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami, sedang kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya itu. Dan biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami mengetahui Allah yang kami percayai, Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami dan berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya, saudara yang kekasih, saya mengajak setiap kita untuk bersyafaat bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan penyakit dan juga mungkin mengalami kesulitan ekonomi di dalam masa pandemik ini. Biarlah Tuhan yang boleh menolong. Mari kita berdoa, mendukung mereka di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Dan tidak ada satu peristiwa pun tanpa seizin dengan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, menggumulkan jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah itu semua boleh memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh mereka.
Kuatkan mereka dalam menjalani pengobatan yang ada. Dan hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh berkenan memulihkan kondisi mereka, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang ada. Kami berdoa juga untuk perekonomian jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, terjadi goncangan dalam masa pandemik ini. Namun kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus ada bagi kami. Tuhan yang boleh menolong jemaat-Mu untuk senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Engkau Allah yang satu-satunya dapat kami andalkan. Biarlah hati kami boleh tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup memelihara hidup kami. Engkau sanggup memelihara kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang kuat senantiasa memberkati setiap pribadi jemaat dan juga rumah tangga mereka. Tuhan yang boleh menjadi kepala, Tuhan yang boleh hadir bagi setiap kehidupan mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah setiap jemaat boleh memiliki kesetiaan untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang boleh memberikan kerinduan kepada setiap jemaat untuk tetap beribadah di masa pandemik ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami berdoa membawa setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang hadir bagi kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mengangkat hati kami kepada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir bagi kami. Kami berdoa biarlah setiap jemaat boleh memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berikan kecintaan akan hadirat-Mu, kerinduan dan kehausan untuk mencari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap jemaat-Mu untuk dapat setia di dalam beribadah. Karena Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan persekutuan itu dengan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami terima dalam ibadah-ibadah yang telah kami ikuti, itu sungguh-sungguh kami dapat menyimpannya di dalam hati kami, berakar di dalam hidup kami dan memberikan sebuah pertumbuhan, bahkan buah-buah itu. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh tolong setiap jemaat-Mu, untuk setiap kami boleh tetap datang dengan hati yang bersuka cita, karena kami menghadap Engkau, Allah yang adalah penebus kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama mendukung tim medis dan juga pemerintahan Indonesia dalam menangani wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tidak henti-hentinya kami berdoa buat tim medis yang terus melayani dan melakukan tanggung jawab mereka. Pengobatan terhadap setiap pasien COVID yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menjaga dan terus memelihara kehidupan mereka. Keluarga mereka Tuhan jaga di mana mereka harus meninggalkan keluarga untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Tuhan pakai tangan-tangan dokter ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk melayani setiap pasien, mengobati mereka. Dan biarlah pemulihan, kesembuhan Tuhan nyatakan dalam diri setiap pasien COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam menangani wabah ini. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami Tuhan yang boleh terus menolong pemerintahan ini. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan itu adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi masyarakat Indonesia. Kami percaya Engkau Allah yang tetap memegang kendali atas kehidupan manusia. Dan Engkau Tuhan juga yang sanggup menolong kami dalam menjalani kehidupan dalam bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang boleh bekerja dan berkarya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami memanjatkan setiap pokok-pokok doa ini.
menyerahkan setiap doa syafaat kami hanya kepada Engkau, Allah yang adalah pemilik dari hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, ibadah doa malam hari ini telah selesai. Biarlah kita boleh tetap memiliki semangat untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus